Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi sahibatul majlis Ukhtina Rahimah beserta segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Ar-Rahimah. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah SWT, Rahimah dan beserta seluruh keluarganya serta segenap panitia dari Majelis Ta'lim Ar-Rahimah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para hubabah, Umi Lulu, Maula Khailah, hubabah Khadijah Segaf, kita doakan semoga semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Juga para syarifah, para ustazah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, dimuliakan, dibahagiakan Allah SWT. Juga tim hadrah, dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dicinta Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menu kita hari ini mendung-mendung gini emang enaknya ngomong menu. Menu kita hari ini kajian di kitab kita, hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syifa'us Saqim, nama kitab kita ini ya. Artinya adalah obat bagi yang sakit, penawar bagi yang sedang sakit, healing. Nah nih, healing bagi yang sedang sakit. Semoga dengan mempelajari kitab ini Allah SWT sehatkan lahir batin kita. Yang badannya sakit biar pada sehat, yang pikirannya sakit biar pada sehat, yang hatinya sakit biar pada sehat, sehingga kelak kita menghadap Allah SWT dengan membawa qalbun salim, hati yang sehat, insya amin ya rabbal. Kita akan bahas kajian di kitab kita ini satu hadis, dan juga akan saya sampaikan mengenai malam nisfu Sya'ban yang segera akan kita jelang dalam kurang lebih 2 mingguan ke depan. Dan juga akan saya bahas juga mengenai bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, insya Allah. Mudah-mudahan dikaruniai keberkahan waktu sehingga kita siap untuk menghadapi hari-hari mulia, malam-malam mulia yang akan kita jelang ke depan nanti ini insya Allah. Mudah-mudahan juga jadi ilmu yang manfaat, jadi ilmu yang bisa bawa banyak kebaikan dan kebahagiaan bagi kita dunia hingga akhirat, bagi kita dan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita insya Allah. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca niat belajar, agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan agar kita perbaharui niat kembali bahwa kita mengaji untuk mencari ridha Allah SWT. Kita hadir di kajian adalah untuk mencari ridha Allah, mencari ilmu Allah, mencari kedekatan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan menuju surganya insyaallah. Baca bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته وسلم جميع الأنبياء والمرسلين والقرن أجمعين ونصوصنا سيد المهاجرين اللهم من عيسى بكر المقدم محمد بن علي بلوي سيد الحبيب عبد الرحمن أسقاف سيد الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وسليم وفورم تمر صاحب اللطيف الحبيب عبد الله بن الأول الحداد وأحمد بن زين الحبشي وعلي بن محمد الحبشي ثم إلى روي صاحب الكتاب الحبيب محمد بن عبد الله الحدار والحباب مريم وإلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مبلغين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء التسعة الذين نشروا الدين في بلاد الإندونيسيا وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kita sampai di hadis yang nomor 7. 7 dari huruf jim. Huruf jim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hajjul fuqara. Al-jum'ah hajjul fuqara. Al-jum'ah hajjul fuqara. Rawahu Ibnu Asakir. Al-jum'ah hajjul fuqara. Langsung hafal nih kita nih. Al-jum'ah hajjul fuqara. Al-jum'ah hajjul fuqara. Al-jum'ah, Jumat, hajjul fuqara, hajinya orang-orang fakir. Jumat adalah haji bagi orang-orang fakir. Rawahu Ibnu Asakir, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Belum kita bahas hadisnya? Yuk baca 3 kali hadis ini biar berkahnya hadisnya kita dapat insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-jum'atu hajjul fuqara. Rawahu Ibnu Asakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-jum'atu hajjul fuqara. Rawahu Ibnu Asakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-jum'atu hajjul fuqara. Rawahu Ibnu Asakir. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya yang kali ini, al-jum'ah, Jumat, hajjul fuqara adalah hajinya al-fuqara, orang-orang fakir. Apa maksudnya? Punya banyak maksud, punya banyak hikmah, punya banyak informasi dari hadis Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama, Jumat itu bisa berarti hari Jumat, bisa juga berarti sholat Jumat. Kalau ia berarti adalah sholat Jumat, maka hadis ini sedang menceritakan tentang fadilah sholat Jumat yang setara dengan haji, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu untuk haji.
Kalau punya arti al-Jum'ah sebagai hari Jumat, maka hadis ini sedang menceritakan tentang fadilah hari Jumat, yang mana hari Jumat itu hari yang mulia, bahkan Nabi hingga menyetarakannya dengan hari-hari haji. Yang kita semuanya tahu bahwa hari haji atau bulan haji adalah bulan yang sangat mulia, di mana orang-orang berangkat menunaikan ibadah haji pada bulan tersebut. Hadis ini juga menceritakan tentang bahwa ibadah haji adalah ibadah yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang fakir, kan gitu. Jumat hajinya orang fakir, artinya kan orang fakir ini kan gak bisa haji nih. Secara umum kebanyakan orang fakir gak bisa berangkat pergi haji, karena memang haji itu hanyalah untuk orang yang mampu. Apalagi kalau dari Indonesia, mahal, ibadah yang mahal. Itu sebabnya Nabi Muhammad menceritakan bahwa haji itu ibadah mahal, ibadah yang memang tidak mudah dilakukan oleh orang-orang, terutama oleh orang-orang fakir. Ibadah haji. Jadi hadis ini juga sedang menceritakan bahwa haji itu memang tidak untuk semua orang. Haji itu hanya untuk yang mampu, baik mampu secara finansial maupun mampu secara kesehatan badan. Kemudian Nabi Muhammad dalam hadis ini juga menceritakan, nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama tadi tentang fadilahnya sholat Jumat. Kemudian yang kedua tentang fadilahnya hari Jumat. Kemudian yang ketiga tentang ibadah haji. Bahwa haji itu adalah sesuatu hal yang tidak untuk semua orang, hanya bagi mereka yang mampu aja. Karenanya Nabi Muhammad menceritakan bahwa Jumat adalah hajinya orang fakir. Karena orang fakir nggak bisa haji, jadi ya Jumat itulah gitu. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad sedang menceritakan tentang keutamaannya orang-orang fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka istimewa dengan salah satunya adalah bahwa orang kalau mampu itu wajib pergi haji, orang kalau fakir dia Jumat aja udah dapat pahalanya haji. Begitu kan? Yuk kita bahas satu demi satu. Yang pertama sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah sholat yang sangat penting. Sholat paling utama dalam tiap minggu adalah sholat Jumat. Meskipun sholat ini hanya diwajibkan untuk kaum laki-laki, yang perempuan nggak wajib Jumat. Ustazah, apa hukumnya kalau perempuan ikutan sholat Jumat? Boleh, asal memang masjidnya mengadakan sholat Jumat. Dan itu tidak umum di negeri kita, tapi umum di beberapa negara yang lain, salah satunya di Mekah, Madinah. Makanya kalau teman-teman nanya, Ustazah pernah sholat Jumat gak? Sholat saya, sholat Jumat kalau lagi ada di Mekah atau Madinah. Karena memang disiapkan tempatnya untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Sholat Jumat bagi perempuan apa hukumnya? Sah, tapi tidak wajib. Dalam artian kita memang gak wajib sholat Jumat, meskipun kalau kita sholat Jumat itu sah. Sehingga karena sah tidak perlu mengqadha sholat zuhur, atau tidak perlu mengulanginya lagi dengan sholat zuhur, orang udah sah kok. Soalnya saya pernah dengar juga perempuan tuh kalau sholat Jumat nanti wajib sholat zuhur lagi. Lah ngapain? Nggak ada. Kalau emang dia udah sholat Jumat ya udah nggak perlu lagi sholat zuhur. Kalau di negeri kita Ustazah atau di mana-mana yang memang nggak ngadain sholat Jumat, kita boleh nggak ikutan sholat Jumat? Ya kamu gimana, mau duduk di mana? Masalahnya tuh kamu mau sholatnya tuh di sebelah mana? Masa mau sholat sebelahan kamu tiba-tiba jenggotan,
sebelah kiri kumisan. Tidak memungkinkan untuk kamu melaksanakan sholat tersebut di tempat yang memang tidak mengadakannya. Jadi ya udah, perempuan memang di rumahnya masing-masing. Karena memang sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada sholatnya perempuan di masjid. Begitu katanya baginda Nabi besar Muhammad. Sholatul mar'a fi qa'ri baitiha. Sholatnya perempuan di bagian dalam rumahnya, di kamar rumahnya. Itu lebih baik kata Nabi Muhammad daripada sholatnya di masjidku ini. Nah itu Nabi sedang menceritakan bahwa sebaiknya sih sering-seringnya perempuan tuh bagusnya sholatnya di rumah. Tapi kalau keadaan sedang memungkinkan untuk sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ya jangan tinggal. Karena ada tuh orang berangkat sih umroh katanya, berangkat bahkan haji. Tapi selama di sana sholatnya kebanyakan di hotel. Habisnya desek-desekan. Jadinya mendingan di hotel aja lah. Jadi nggak pakai desek-desekan. Lah. Giliran habis selesai sholat janjian, kita ketemuan yuk di mall. Lah. Kalau cuman mau ke mall, ngapain jauh-jauh ke Mekah, Bu? Kalau cuman mau jalan-jalan ke mall di sana, ke restoran di sana, atau bahkan mau review barang, nerima just tip, kamu ngapain jauh-jauh ke sana gitu? Mendingan situ aja tuh, Tamrin City, Tanah Abang. Ngapain pakai jauh-jauh ke Mekah Madinah? Cari di Mekah di Madinah itu yang gak ada di tempat lain. Apa yang gak ada di tempat lain? Kalau di Mekah Ka'bah kan gak ada di tempat yang lain. Kalau di Madinah Raudhah Asy-Syarifah tentu tidak ada di tempat yang lain-lain. Jadi sholat Jumat, ya, itu hukum sholat Jumat bagi perempuan boleh sah, akan tetapi tidak wajib. Ustazah, kenapa enggak gini loh Ustazah, kita bikin sholat Jumat perempuanan aja, itu baru enggak sah. Kenapa? Sebab syaratnya Jumat itu harus diadakan oleh kaum laki-laki yang wajib mengerjakan Jumat. Itu pun jumlah mereka harus 40 orang, dan 40 orang tersebut harus mukim mustautin. Apa itu mukim mustautin? Mukim di satu tempat dan bertempat tinggal di tempat tersebut. Jadi kalau misalnya semuanya sama-sama musafir, itu aja tuh nggak boleh. Harus orangnya itu mukim semuanya di tempat tersebut, sekurangnya yang mukimnya harus ada 40 orang. Itu persyaratan wajib Jumat. Sholat Jumat merupakan sholat paling utama dalam satu minggu. Teman-teman sini sekalian, saya pernah tinggal di kota Hadramaut, di kota Tarim, Hadramaut, Yemen, bersama dengan abang saya tahun 1998. 1999 saya pulang dari sana tahun 2002, nikah, kemudian sempat balik lagi dan pulang kembali menetap di Jakarta tahun 2003. Teman-teman sini sekalian, ada banyak Jumat yang saya sedang tinggal di kota Tarim bersama dengan abang saya. Itu saya baru tahu, abang saya itu dulu kalau Jumatan berangkatnya itu habis selesai sholat subuh tuh pulang, mandi-mandi rapi-rapi, jam 8, jam 9 berangkat. Saya heran gitu kan, Jumatan datangnya jam 8, padahal Jumatannya masih jam 12. Lama bener tuh di masjid. Saya tanya sama abang saya, ngapain berangkat jam segini? Saya bilang, soalnya yang saya tahu di Indonesia nih kalau Jumatan kadang-kadang udah azan
pada lari-lari. Betul? Anakmu kah itu? Suamimu kah itu? Berangkat Jumatan lari-lari karena udah deket sama waktunya khutbah. Dan khutbahnya udah mulai, masih banyak tuh orang-orang yang lagi jalan menuju Jumatan. Padahal Jumatan itu kenapa cuma 2 rakaat? Karena ada khutbah 2. 2 khutbah itu menempati 2 rakaatnya sholat. Makanya siapa yang tidak mendapatkan khutbah, maka dia tidak mendapatkan Jumat secara fadilahnya. Meskipun ya kalau bicara apakah dia harus ngulangin dengan sholat zuhur, yang enggak gitu. Tapi maksudnya fadilahnya Jumat tuh nggak dapat udah. Bagi yang tidak mendapati khutbahnya. Abang saya bilang kenapa kok berangkatnya jam segini, jam 8 gitu kan. Padahal Jumatannya masih jam 12. Dia bilang, ini saya berangkat jam segini nggak dapat soft pertama. Jam 8 loh ini. Jam 8, jam 9 berangkatnya nggak dapat soft pertama. Dapatnya tuh kayak soft keempat, kelima, keenam dan seterusnya gitu. Saya bilang, lah yang dapat soft pertama tuh siapa? Yang dapat soft yang pertama yang nggak pakai pulang dari subuh. Ibu ini bilang, wah, padahal kan ibu-ibu yang dapat soft pertama juga sama. Yang datang sebelum subuh bukan? Teman-teman sekalian, tuh kayak begitu tuh. Ini yang dimaksudkan sama Nabi Muhammad SAW. Al-Jum'ah hajjul fuqara. Sholat Jumat tuh hajinya orang-orang fakir. Kamu kalau nggak mampu buat haji, berangkat lebih awal buat sholat Jumat. Sebab disitulah terdapat kemuliaan-kemuliaan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang haji. Jadi mau sholat Jumat luar biasa. Sedikit sekalian saya muliakan. Nabi Muhammad cerita. Kata Nabi Muhammad, siapa yang datang man rah ilal Jum'ah, siapa yang datang menuju Jumat fil waqtil awal, pada waktu yang pertama. Jadi ini kata Nabi Muhammad, Nabi cerita kalau hari Jumat tuh banyak malaikat berjaga di pintu-pintu masjid. Orang nggak lihat aja. Sebenarnya malaikat di sekitar kita juga kalau majelis-majelis taklim nih banyak malaikatnya nih. Saking kita nggak lihat aja. Betul kan? Saya lihat gak? Boro-boro. Nggak lihat kita ya. Sehingga sekalian, ini malaikat-malaikat ini Nabi cerita banyak yang berdiri di pintu-pintu masjid untuk memastikan orang-orang pahala-pahala mereka. Siapa yang datang ke sholat Jumat pada waktu yang pertama, kata Nabi Muhammad, fahuwa kaman adha badanah, seperti dia orang yang dapat pahala menyembelih unta. Jadi siapa yang datangnya waktu yang pertama? Waktu yang pertama tuh ya semakin sepagi mungkin ya. Sebenarnya kalau di Indonesia nih enak nih dapat hadis ini nih, karena waktu yang pertama tuh jam 11 aja tuh masih masuk, udah masuk waktu yang pertama. Nggak harus pagi-pagi banget gitu. Nah semangatnya orang-orang buat mengerjakan ibadah kurang ya di negeri kita. Siapa yang datang di waktu yang pertama, kata Nabi Muhammad, maka dia seperti menyembelih unta, seperti yang kurban unta. Man ata fil waqti tsani, siapa yang datangnya pada waktu yang kedua, maka dia seperti orang yang berkurban dengan kurban sapi. Turun dari unta ke sapi. Tapi ya sapi gede, 30 juta, ya kan?
Unta lebih gede lagi dari itu, mungkin ya 50 juta gitu. Sehingga sekalian, waman ata fil waqti tsalits, siapa yang datang pada waktu yang ketiga buat sholat Jumat, man rah fil waqti tsalits, datangnya itu pada waktu yang ketiga, maka dia seperti orang yang berkurban dengan kurban syah, kambing. Lebih kecil daripada sapi, tapi ya masih lebih mendingan lah kurban kambing. Waman ata fil waqti rabi', siapa yang datang pada waktu yang keempat. Waktu yang keempat tuh kapan? Ketika udah mulai rame banget tuh, udah tinggal deketan lagi adzan, seperti orang yang berkurban dengan kurban telur. Kayak orang yang sedekah dengan sedekah telur. Kata Nabi Muhammad, hatta idza gamal khatib alal mimbar, sampai kalau imamnya itu atau khatibnya udah naik ke atas mimbar untuk khutbah, tawaw suhufahum, mereka melipat catatan-catatan mereka, yastami'unal khutbah, para malaikat tersebut kemudian mendengarkan khutbah. Artinya yang datang abisnya itu udah nggak catat datangan Jumat, udah tidak lagi dicatat sebagai orang-orang yang hadir Jumat. Jumat hajjul fuqara, hajinya orang-orang yang fakir. Itu keutamaan sholat Jumat, mulia, utama. Sampai-sampai sampaikan bahwa orang yang meninggalkan 3 kali Jumatan itu dia dianggap sebagai orang fasik, ya, dianggap sebagai orang yang nggak taat gitu di jalan Allah SWT. Jangan biarkan anakmu, suamimu, atau laki-laki di sekelilingmu sampai menjadi orang-orang yang fasik karena meninggalkan Jumat berulang-ulang. Al-Jum'ah hajjul fuqara. Kemudian fadilah yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah mengenai hari Jumat. Hari Jumat, hajjul fuqara, hajinya orang-orang fakir, baik laki-laki maupun perempuan, karena hari Jumat adalah hari yang utama. Imam Al-Haddad dalam kitabnya menceritakan, kalau kamu nggak bisa sepanjang minggu, kamu jadikan buat Allah sekurangnya yang Jumat deh. 1 hari deh, kamu jadikan 1 harimu tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan banyak ibadah pada hari tersebut, hari Jumat. Bi'ashri amthaliha, sekurangnya 10 kali lipat pahalanya. Siapa yang sholat sunnah hari Jumat, pahalanya 10 kali lipat. Siapa yang sedekah pada hari Jumat, pahalanya 10 kali lipat. Siapa yang tahajud hari Jumat, pahalanya 10 kali lipat. Siapa yang zikir hari Jumat, pahalanya 10 kali lipat. Siapa yang baca Yasin hari Jumat, pahalanya 10 kali lipat. Semua amal ibadah dilakukan pada hari Jumat berlipat ganda menjadi 10 kali lipat. Nabi Muhammad suka memuliakan Jumat bahkan dari Kemisnya. Nabi itu potong kuku hari Kemis. Nabi bersih-bersih, kebanyakan Nabi Muhammad lakukan hari Kamis. Maksudnya kayak rapi-rapiin jambang beliau gitu ya. Rapi-rapiin kuku, bersih-bersihin kuku, itu semuanya Nabi Muhammad lakukan pada hari Kamis. Kamis lepas zuhur gitu kan. Karena untuk mengawali pemuliaan pada Jumat. Kayak siap-siap nih mau Jumat, bahkan dari sejak hari Kamis. Begitu masuk Jumat, itu masuknya dari mulai maghrib. Masuk maghrib tuh berarti udah masuk malam Jumat. Nah itu udah tuh, lipat-lipat ganda tuh semuanya tuh. Jadi 10 kali lipat tuh semuanya tuh. Para ulama-ulama, orang-orang saleh, mereka suka memuliakan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari. Hari terbaik dalam sepanjang minggu adalah hari Jumat. Ngapain aja tuh kalau malam Jumat?
Sekurangnya kita kerjakan apa yang diminta oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW untuk kita lakukan pada malam dan hari Jumat. 1. Baca surat Al-Kahfi. Ya, baca surat Kahfi. Itu malam Jumat atau siang hari Jumat. Nurun lak, kata Nabi Muhammad, ilal Jum'atil ati, cahaya bagimu sampai ke Jumat yang berikutnya. Kahfi kamu baca, gitu ya. Kahfi kamu baca, itu jadi cahaya bagi kamu sampai ke Jumat berikutnya. Para ulama mengatakan semua goa gelap kecuali gua Al-Kahfi. Maksudnya kecuali surat Al-Kahfi. Gua dalam surat Al-Quran, yaitu Al-Kahfi. Fa innahu nur, karena sungguhnya surat Al-Kahfi, guanya ini jadi cahaya bagi yang membacanya sampai ke Jumat yang berikutnya. Apa maksudnya jadi cahaya? Teman-teman sekalian, dengerin saya. Apa maksudnya cahaya? Kok Nabi Muhammad sebut cahaya itu maksudnya apa? Kalau sampai datang ajal menjemputmu dari antara waktu ke waktu Jumat berikutnya nih, kamu jadi orang yang ditandai malaikat punya cahaya, sehingga sangat besar kemungkinannya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ada cahayanya, dia bawa cahaya terang. Baca surat Al-Kahfi. Orang kalau ada cahayanya maksudnya apa? Lebih terjaga. Lebih terjaga. Karena penanda malaikat doa. Malaikat kan ada tuh, malaikat rahmat yang selalu mendoakan manusia. Itu malaikat rahmat tuh nandain orang pakai cahaya, teman-teman. Semua orang nih kelihatannya gelap, mau yang hidungnya mancung, mau yang hidungnya pesek, mau yang matanya belok, mau yang matanya sipit. Di kalangan malaikat nggak ada perbedaan, nggak ada bedanya. Yang membedakan di kalangan malaikat adalah urusan cahayanya. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, al-baitil ladzi yuqra fihi al-Qur'an tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang di sana dibacakan Al-Qur'an terlihat terang bagi malaikat-malaikat di atas langit seperti terlihatnya bintang gemintang bagi penghuni bumi. Jadi penanda kita nih untuk mendapatkan doanya malaikat rahmat ya, itu adalah dari cahaya yang kita punya. Nah, Nabi Muhammad cerita bahwa salah satu cahaya itu bisa kamu dapat dengan kamu membaca surat Kahfi pada malam Jumat. Sehingga sekalian, orang yang ada cahayanya itu dimanapun aja, dia dijaga sama para malaikat-malaikatnya Allah. Makanya penting untuk memastikan anakmu punya cahaya itu, karena kamu kan pasti khawatir sama keadaan anak-anak kamu. Apalagi kalau anak kamu jauh, cara jaga ini gimana coba? Anak kita deket aja kita susah mau jagain, apalagi anak kita lagi jauh, lagi sekolah di luar negeri, lagi kerja di luar negeri, atau tinggalnya jauh dari kita di luar kota misalnya gitu. Kita kepikiran, kepengen anak kita itu dijaga sama Allah. Gimana cara jaganya? Pastikan dia punya cahaya. Gimana cara dapetin cahaya? Salah satunya dengan baca surat Kahfi. Jadi cahaya sampai kepada Jumat berikutnya.